Muhammad Ali tidak lagi disambut di negeri Bruce Lee. I am the greatest. Almarhum Muhammad Ali, petinju hebat sepanjang masa, lahir di Cassius Clay. Ketika dia menjadi seorang muslim dan menamai dirinya Muhammad Ali, bahkan menolak untuk mengabdi di Angkatan Darat Amerika Serikat, pemerintah mencabut gelar olimpiadenya. Sebuah medali yang tetap dia lemparkan ke sungai sebagai tanda protes. Ketika Muhammad Ali meninggal, dia dianggap oleh semua orang Amerika berkulit hitam, putih, dan kuning sebagai petinju terbaik. Tetapi, jika Anda berada di Cina, jangan pernah berpikir untuk menamai bayi Anda Muhammad atau Ali. Mengapa? Menurut penelitian para sarjana dan jurnalis internasional, pada awal tahun 2014, Partai Komunis Cina di Cina telah menyetujui daftar 70 pelanggaran yang tidak dapat dilakukan oleh seorang muslim Uighur atau minoritas muslim lainnya di Cina. Sama seperti daftar di atas yang keterlaluan, karena usia di atas 16 tahun atau menganggur dapat dijebloskan ke penjara. Belum lagi, terlahir secara alami sebagai muslim Uighur atau minoritas muslim lainnya. Identitas biologis semacam itu juga dapat menyebabkan seseorang di penjara. Tak perlu dikatakan bahwa Cina memang telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir secara rasional tentang bagaimana memperlakukan dan menghormati minoritas lain. Salah satu contoh yang paling keterlaluan adalah menamai bayi laki-laki seseorang dengan Muhammad, yaitu nama yang paling dihormati dari 1,3 miliar muslim, tetapi berisiko dimasukkan ke dalam tahanan pusat atas penamaan Muhammad untuk bayi yang baru lahir. Muhammad, apakah itu diketahui atau tidak oleh otoritas Cina, menyampaikan arti yang istimewa. Karena Nabi Muhammad SAW dianggap yang terakhir dari semua nabi. Setelahnya, tidak akan ada nabi baru untuk membimbing atau memperingatkan manusia bagaimana menjalani hidup mereka untuk mendapatkan tempat yang lebih baik dalam kehidupan mereka di kemudian hari. Ini aneh. Bruce Lee sejak tahun 1960-an selalu mengajar bahasa Mandarin bagi pengidap buta warna. Bruce Lee bahkan mengajari mereka kungfu, suatu bentuk seni yang bisa bertahan sekaligus membunuh lawan. Mengapa Partai Komunis Cina menjadi begitu rasis? Bahkan pelanggaran nama jihad tidaklah masuk akal. Jihad yang berasal dari akar kata Arab jahada berarti mengarahkan upaya untuk menjadi pribadi yang serba bisa. Hal itu tidak memiliki konotasi kekerasan menjadi pelaku bom bunuh diri atau sejenisnya. Tidak sama sekali. Inilah mengapa jihad akbar atau jihad yang lebih besar berarti kemampuan untuk menaklukkan hawa nafsu dan keinginan jiwa seseorang. Bruce Lee pernah berkata, "Be like water, my friend." Ketika orang tua Uighur ingin bayi laki-laki mereka tumbuh sebagai Muhammad atau bahkan Ahmed dalam format Turki yang disingkat, itu tidak berarti muslim Uighur atau minoritas muslim manapun ingin mereka menantang Cina atau menghancurkan Cina dalam bentuk apapun. Para orang tua, sesuai dengan tradisi Islam yang menginginkan anak laki-laki mereka tumbuh dengan cara yang patut diteladani, hanya menginginkan anak laki-laki tersebut menjadi seorang muslim yang baik, berpotensi menjadi mukmin yang baik. Seorang mukmin yang lebih kuat akhirnya menjadi seorang ihsan. Ihsan adalah seorang muslim yang melaksanakan sholatnya seolah-olah dia dapat melihat bahwa Tuhan sedang memperhatikan orang yang ada di hadapannya. Dalam filsafat Islam sederhana, hal ini menyiratkan pencarian takwa, yaitu rasa perhatian terus-menerus tentang Tuhan, terutama apa yang baik dan apa yang tidak diperbolehkan dalam konteks jurisprudensi Islam. Jika Cina berusaha untuk melarang nama Muhammad dari semua muslim Uighur dan minoritas muslim di negara itu, hal ini hanya dapat menyiratkan bahwa Cina telah memperoleh kasus serius Islamofobia. Entah karena peristiwa tersebut dari serangan 11 September 2001 atau beberapa ekstremis radikal di Xinjiang yang mengamuk pada tahun 2014 yang menyebabkan banyak korban di pihak Han Cina. Bruce Lee dan Muhammad Ali, jika mereka masih hidup, akan menghentikan kekerasan ini. Tinju dan seni bela diri adalah tentang disiplin diri. Tetapi Cina sepertinya lupa bahwa itu adalah peradaban yang hidup. Seperti yang diklaim para pejabatnya, bahwa Cina telah ada selama lebih dari 5.000 tahun. Bahkan, biara Shaolin tetap ada, dan latihan seni bela diri mereka bahkan dapat dilihat dari satelit ketika mereka berlatih dalam formasi ribuan. Bagaimanapun juga, jika Cina sudah ada sejak lama, kemudian berkembang lebih jauh menjadi ekonomi dan masyarakat yang canggih, lalu mengapa harus takut dengan nama Muhammad? Jika ia masih hidup,
Bruce Lee tentu tidak akan takut. Istri Bruce Lee, Linda, atau putrinya Shannon juga tidak akan takut. Tidak ada yang takut pada Muslim Uighur, apalagi membangun lebih banyak kamp konsentrasi untuk menahan Uighur. Selain itu, polisi Cina saat ini melebihi jumlah populasi Muslim Uighur dengan rasio 9:1. Belum lagi ratusan ribu kamera yang dikerahkan di seluruh Xinjiang, yang berukuran 3 kali ukuran Perancis untuk mengawasi setiap aspek kehidupan Muslim Uighur. Modern, mungkin postmodern. Cina telah menjadi terlalu bersemangat dalam upayanya untuk menyerang apa yang disebut 3 kejahatan, yaitu separatisme, splitisme, dan secesionisme. Dengan melakukan itu, Beijing telah mengabaikan sejarah panjangnya dengan Islam, yang dasarnya adalah inti dari Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative akan gagal jika memperlakukan Muslim dengan buruk, karena Belt and Road Initiative melintasi 30 negara Muslim dan bekerja sama dengan Cina saat ini. Negara-negara Muslim ini tidak akan menghormati Cina sama sekali, terutama ketika mereka menyadari sejauh mana Cina telah mencela dan menyiksa sesama saudara Muslim mereka, bahkan sampai pada tingkat pelarangan penggunaan nama Muhammad.